Maka hari ini saya mengkritik para tokoh. Kenapa? Barak militer Anda ributkan, 10 triliun korupsi dinas pendidikan Anda diam 1000 bahasa. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, tapi sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. Denny, lu kira selama ini siapa yang membantu mengajarkan baca tulis menghitung siswa sekolah di perbatasan? Lu kira selama ini siapa yang peduli pendidikan di sana? Bertahun-tahun bahkan mungkin puluhan tahun TNI kita membantu mencerdaskan anak-anak bangsa di perbatasan sana. Kenapa Kang Denny senggol-senggol KDM? Apa karena Kang Denny sekarang masuknya ke Partai Merah? Tapi kok kenapa baru sekarang Kang Denny munculnya? Nah, oleh sebab itu, peran kami kedua adalah memberikan masukan kepada Pak Gubernur agar program ini disempurnakan. Kalau rekomendasi kita adalah dihentikan sementara. Kayak komisi KPAI. Dia bilang saya tidak ngerti undang-undang. Saya bilang justru kamu yang tidak ngerti undang-undang. Anak memang punya hak untuk sekolah. Negara wajib menyokong mereka. Tapi ketika hak anak itu dipakai menghilangkan hak anak orang lain, dia harus dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat serta dimudahkan rezekinya. Seperti biasa, saya akan membahas dan mereaksi video seputar Kang Deddy Mulyadi. Tentunya videonya banyak yang kontra ataupun pro terhadap program dan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Masih penasaran kan videonya seperti apa? Mari kita tonton langsung. Gelisahan guru-guru hari ini adalah guru honorer gelisah dengan nasibnya. Materialisme pendidikan sangat luar biasa. Pendidikan diukur hanya jumlah 20% dari anggaran. Akhirnya perencanaan pendidikan mengejar target 20%. Isinya tidak dipertimbangkan, tidak ada cinta. Maka hari ini saya mengkritik para tokoh. Kenapa? Barak militer Anda ributkan, 10 triliun korupsi dinas pendidikan Anda diam 1000 bahasa. Nah, betul kata Kang Deddy Mulyadi. Korupsi 10 triliun dibiarkan, barak militer diributkan. Waduh, gimana ini petinggi-petinggi dan para elit? Saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalahnya tersebut. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, tapi sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. TNI tidak punya kurikulum di bidang pendidikan. Denny, lu kira selama ini siapa yang membantu mengajarkan baca tulis menghitung siswa sekolah di perbatasan? Lu kira selama ini siapa yang peduli pendidikan di sana? Bertahun-tahun bahkan mungkin puluhan tahun TNI kita membantu mencerdaskan anak-anak bangsa di perbatasan sana. Kenapa nggak dari dulu lu cuap-cuap seperti itu? Kenapa baru sekarang ketika Kang Deddy Mulyadi yang dibantu oleh anggota TNI mencoba mengubah karakter anak bangsa, mendisiplinkan mereka, mengubah anak-anak yang mungkin tadinya hanya menjadi beban orang tua, menjadi kebanggaan orang tuanya? Kenapa lu Denny baru bersuara sekarang? Lupa. Baru jadi wakil artis ya? Wakil rakyat maksudnya. Atau wakil partai. Denny Cagur versus Kang Deddy Mulyadi. Gak setuju sama Kang Denny Cagur yang senggol-senggol Kang Deddy Mulyadi terkait program anak-anak yang masuk barak militer. Kang Denny Cagur ini bilang katanya program anak yang masuk barak militer itu perlu dikaji ulang Pak Deddy, karena di sana nggak ada kurikulum pendidikan dan anak yang nakal itu jalan keluarnya bukan cuman hanya masuk barak militer. Kenapa Kang Denny senggol-senggol KDM? Apa karena Kang Denny sekarang masuknya ke Partai Merah? Tapi kok kenapa baru sekarang Kang Denny munculnya? Tahu saya anak-anak yang dibawa ke barak militer itu sekarang sudah beres dan sekarang sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Yang malahan sekarang itu sudah mau masuk kloter kedua. Kang Denny telat. Kan di barak nggak ada kurikulum pendidikan. Setahu saya di barak militer itu tidak hanya tentang pusat atau baris berbaris saja. Anak-anak yang dibawa ke barak militer itu tujuannya bukan menjadikan anak juara kelas atau ranking 1 di kelasnya, tapi tujuannya adalah memperbaiki sedikit demi sedikit anak-anak yang nakal, yang orang tuanya ini sudah tidak sanggup untuk menanganinya, atau bisa disebut sudah tidak bisa dikendalikan oleh orang tuanya. Contohnya seperti anak-anak yang malas sekolah, main game sampai larut malam, melawan orang tuanya, sering ikut tawuran. Dan pada nyatanya anak-anak ini tuh tidak sampai 6 bulan Kang Denny. Mereka masuk ke barak militer itu hanya sekitar 2 minggu saja. Setelah itu mereka kembali ke rumahnya masing-masing dan belajar di sekolahnya masing-masing. Seperti hari-hari sebelumnya.
Kang Deddy Mulyadi itu sengaja yang dibawa ke barak itu adalah usia pelajar. Karena setidaknya usia pelajar ini masih bisa dibentuk, masih bisa dirubah, dan masih bisa ditolong. Dengan adanya barang militer ini, mengharapkan bahwa anak-anak yang tadinya buruk itu menjadi lebih baik. Tetapi jangan ada yang tanya, emangnya anak-anak yakin bisa berubah? Hey, yang dilakukan oleh Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi ini adalah sebuah usaha. Harusnya kita ini bersyukur karena mempunyai pemimpin yang mau mengusahakan rakyatnya menjadi lebih baik. Denny Cagur, apa yang salah dengan barak militer? Apakah ketegasan kini dianggap kejam? Sementara kebebasan tanpa batas justru dipuja. Di negara maju, anak-anak dididik dengan disiplin. Dan itu bukan hukuman, tapi kesempatan kedua. Kang Deddy bukan manipulator demokrasi, tapi menyelamatkan. Sementara yang lain sibuk mencela, beliau sibuk bekerja. Denny Cagur pikir barak militer itu berlebihan. Coba turun ke lapangan. Anak-anak kita, mereka kehilangan arah, kehilangan pegangan. Dan Kang Deddy Mulyadi hadir bukan dengan teori, tapi aksi. Beliau bukan hanya kritik dari balik meja. Beliau masuk ke kampung, menyapa, mendengar, bahkan menggendong luka yang terabaikan. Denny Cagur tanya, mana kurikulum TNI? Saya tanya balik, mana solusi konkret dari sampean? Lucu-lucuan enggak bisa jadi tameng, buat asal ngomong. Disiplin itu bukan kekerasan, tegas itu bukan kejam, tapi diam di zona nyaman sambil nyinyir, itu yang sesungguhnya kejam. Anak-anak ini bukan butuh kasihan, mereka butuh pembentukan karakter sebelum mereka jadi korban sistem atau jadi pecundang di masa depan. Anak-anak ini bukan masalah, mereka korban dari mereka yang nyinyir, lucu di TV, tapi bisu saat rakyat butuhkan. Kalau kamu percaya, anak nakal bukan untuk dihukum, tapi dibentuk. KPAI setelah 1 minggu pelaksanaan 2 program barak ini mendatangi langsung ke barak mantau langsung Purwakarta maupun di Dodik Bandung. Kita datang untuk menjalankan mandat pengawasan. Ada 3 hal yang kita lakukan. Pertama terkait kebijakan dan standar. Di awal kebijakan Pak Gubernur ini sudah melabel anak, kemudian mendiskriminasi anak, dan bahkan partisipasi anak pun tidak dibangun dalam program ini. Dan bahkan temuan kita dari 90 anak yang mengisi angket di 2 lokasi ini, 6,7% tidak mengerti dan memahami kenapa dia masuk ke barak militer ini. Kemudian yang kedua, pelibatan orang tua atau katakanlah tanda tangan orang tua setuju itu sudah di akhir gitu. Ketika BK merekomendasikan, ketika BK sudah mencek kesehatan anak, lalu orang tua tanda tangan gitu. Nah ini saya kira bermasalah dari awal gitu. Jadi dari sisi proses perencanaan saja program ini adalah bermasalah. Nah oleh sebab itu peran kami kedua adalah memberikan masukan kepada Pak Gubernur agar program ini disempurnakan. Kalau rekomendasi kita adalah dihentikan sementara. Waduh, dihentikan sementara. Seharusnya KPAI jangan hanya mengasih masukan, cuma bisanya ngasih masukan aja. Waduh. Kerja nyata dong. 6,7% anak yang di barak yang katanya terpaksa dan dipaksa masuk barak, KPAI mendesak agar barak militer ala KDM diberhentikan sementara. Terus bagaimana kalau kami mengatakan bahwa 95% penduduk Indonesia merekomendasikan agar KPAI diberhentikan selamanya? Nah, kan itu sepihak. Anda KPAI mengatakan 6,7% anak. Datanya mana? Hasil wawancaranya mana? Dokumentasi wawancaranya mana? Setelah protesnya tidak digubris Deddy Mulyadi, KPAI kembali meminta Deddy Mulyadi menghentikan sementara program pendidikan karakter atau barak militer. Dan ini jawaban telak Deddy Mulyadi untuk KPAI. Jangan sibuk ngurusin saya. Dan jangan sibuk ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Kan lebih baik cari kesibukan lain yang di tempat ada orang yang tidak diurus. Maksud saya ini nih orang udah diurus nih. Udah deh biarin sama kita dulu diurus.
Jangan terus-terusan orang yang diurus, dikomentarin, dikritik, terus kemudian terus-terusan dicari salahnya apa. Lebih baik kan nyari anak-anak yang tidak diurus. Yang ribuan tuh banyak dia masih berkelahi di jalanan. Maksud saya gitu, udah deh ini mah urusan saya, mau lagi sih diurus. Kayak gini loh Bu, kan kita marah kadang-kadang. Kita lagi ngurus ini, orang sibuk mengkritik, tidak melakukan tapi sesuatu, mengkritik pada sesuatu yang lagi diurus, sedangkan di sebelah sana yang tidak terurus banyak. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan Ini video sebanyak kapan ya 76 ini? komisi Dulu yang ada di kayaknya. Komisi 2 DPRD sebaiknya dibubarkan. Waktu zaman Pak Ahok Ahok mengatakan menjabat di komisi-komisi itu Jakarta, hanya menghamburkan uang negara saja. Karena kalau komisi-komisi yang keblinger tidak jelas menjalankan fungsinya, lebih baik bubarkan, jangan sampai habisin uang negara, masih banyak rakyat miskin. Nah sekarang sama kan, saya bukan bilang mau kayak komisi KPAI. Dia bilang saya tidak ngerti undang-undang. Saya bilang justru kamu yang tidak ngerti undang-undang. Anak memang punya hak untuk sekolah. Negara wajib menyekolahkan mereka. Tapi ketika hak anak itu dipakai menghilangkan hak anak orang lain, dia harus dihukum. Karena ada dalam undang-undang itu juga mengatur kan, bahwa dia harus ikut tertib hukum gitu loh. Rame nih, siapa yang setuju KPAI dibubarkan aja, nggak guna, bacot mulu, nggak ada solusi. Nih kocak nih, KDM minta KPAI ikut urus anak nakal. Terus apa kata mereka? Tugas kami hanya pengawasan, nggak guna. Ini dia nih, saya sudah sampaikan berulang kali tugas kami melakukan pengawasan. Bacot mulu, nggak ada action, nggak guna, woi Mariati, Solihah, kocak. Jangankan untuk anak ratusan orang, satu anak pun akan direspon oleh KPAI. Yang bener. Terus gimana dengan kasus seperti ini? Kalian kenapa diam? Setiap tahun ada aja korbannya. Kenapa kasus pelecehan seksual yang ada di pesantren kalian nggak pernah naik ke permukaan, kocak? Kemana lu dari tahun 2024 ini? Kenapa bisa terungkapnya baru sekarang? Kemana lu KPAI? Lembaga kocak. Gimana ini guru ngaji cabuli 16 santri TPA korban disumpah Al-Quran lo agar diam. Kenapa kalian fokusnya ke barak militer? Padahal di sana mereka nggak dilecehin seperti ini di pesantren. Di tahun 2024 aja dari Januari sampai Agustus sudah ada 100 anak jadi korban kekerasan seksual di pesantren. Gimana? Setuju nggak kalian kalau kita bubarin aja KPAI? Orang cuman ngawas-ngawasin doang kok, baca doang, nggak ada action. Terlibat. Deddy Mulyadi ajak KPAI untuk bekerja sama urus anak-anak nakal. Kata KPAI, tugas kami hanya pengawasan. Luar biasa. Nggak ada fungsinya dan cuma ngabisin anggaran doang. Diajak sama-sama ngurus anak-anak nakal, malah menolak. Bilangnya tugasnya hanya melakukan pengawasan aja. Mantap. Modelan kayak apa coba bilangnya kayak gitu? Harusnya lulu orang yang punya program mendidik anak-anak nakal ini supaya tidak terlibat tawuran, mabok-mabokan, jadi anak geng motor dan lain sebagainya. Kalau nggak sanggup sendirian, bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya. Program kalian apa sih buat memperbaiki masalah anak-anak nakal ini? Coba dong dikerjakan. Kan udah bidangnya, pasti mengerti dan paham betul dong dalam mengatasinya. Pantes aja masalah ini nggak pernah kelar-kelar dari dulu. Ya modelannya kayak begini. Ntar bilangnya pelanggaran HAM lah, inilah, itulah. Justru hak-hak mereka sebagai anak hilang akibat pergaulan-pergaulan bebas seperti ini. Masa depan mereka hilang. Kagak lihat apa tuh korban-korban pembacokan, bahkan sampai ada yang meninggal. Belum lagi yang ngemis-ngemis di jalan. Yang kayak gitu, itu cuma diawasi aja gitu. Diawasi aja. Ya kalau gitu ngapain dibentuk lembaga ini? Cuma buat ngabisin anggaran aja. Kalau tugasnya cuma mengawasi doang. Aneh memang negara ini ketika ada orang yang mulai bekerja untuk merubahnya malah dikritik. Lulu orang sok pinter, kebanyakan teori doang, prakteknya nol. Memang betul sekali, harusnya semua elemen masyarakat ataupun pemerintah daerah, pemerintah pusat harus mendukung program-program Kang Deddy Mulyadi. Yang tentunya yang programnya sangat baik ya, dan sangat bermanfaat. Sudah dirasakan selama ini oleh masyarakat Jawa Barat tentunya. Kenapa kok masih banyak yang kontra, masih banyak yang nyinyir? Oke, mungkin gitu aja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.